Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bro Aksanaria barusan sharing videonya dari dokter mobil ya. Dokter mobil yang menjawab pertanyaan soal penggunaan minyak goreng sebagai engine flash dan pelumas. Ya, kalau menurut penulis sendiri itu dokter mobil itu dia nggak pakai hasil gitu ya. Dia ngomong pakai teori, tapi menurut penulis kok enggak ya. Mungkin ngomongnya berdasar teori, tapi dia lebih ke opini umum, pendapat umum. Hal ini terlihat jelas ketika dia ngomong bahwa daripada pakai minyak goreng sekalian aja pakai minyak tanah atau solar, karena sudah terbukti itu membersihkan ya. Itu teori sains atau fisikanya ya gitu. Nah, minyak goreng itu tidak didesain nih untuk melumas atau membersihkan. Mendingan lu isi minyak tanah atau solar, itu beneran bisa ngebersihin kerak-keraknya. Tapi terus dia bilang ya tentu ada efek sampingnya ya. Tapi ketika lu isi minyak tanah dengan solar, semua karet nih yang ada sil-sil yang ada di dalam mesin ketika kena solar atau minyak tanah itu akan memuai, dimana itu akan jadi lecet atau putus atau malah bahkan dia meleset dari dudukannya karena lu isi minyak tanah atau lu isi solar. Ada efek sampingnya, beda dengan kalau misalnya pakai produk engine flash. Karena katanya kalau produk engine flash itu ada aditif pembersihnya dan macam-macam lah apa. Makanya kenapa lu isinya engine flash? Engine flash itu apa sih sebenarnya? Engine flash kalau lu mau tahu ya, itu isinya aditif deterjen di dalam oli gitu loh. Jadi itu deterjen untuk oli sehingga si oli itu bisa benar-benar bisa dikikis habis gitu tanpa memuai atau merusak si sil-sil yang ada di dalamnya. Nah, kalau soal pembuktian yang mengikuti channelnya penulis, yang lihat jaringannya member grup minyak goreng sebagai aditif oli mesin, pasti sudah baca ya, sudah baca atau sudah lihat, sudah nonton bukti-bukti bahwa kalau pakai campuran minyak goreng kerak mesin jadi bersih. Barusan juga ada yang email penulis menunjukkan perubahan kebersihan mesinnya, mantep banget bro, nunjuk foto-fotonya mantep guys ya, gara-gara resepnya ya, mesran campur minyak goreng. Nah, sudah ada pembuktian ya soal kebersihan mesin itu, dan pakainya bukan sebagai engine flash tapi sebagai campuran oli mesin. Nggak sedikit bro-bro yang komentar mesin jadi makin bersih. Ya tentu aja diharapkan mengikuti rekomendasi. Jangan terus ujuk-ujuk mendadak langsung pakai 25%, padahal ya 25% itu bisa aja terlalu encer, apalagi pasti pakai pertama. Ya pokoknya ngikutin rekomendasi lah, merek minyak gorengnya sesuai rekomendasi, jumlah untuk awalnya mengikuti rekomendasi. Kenapa ada rekomendasi? Karena rekomendasi itu berdasarkan dari pengalaman yang sudah coba duluan. Jadi ada yang pengalaman buruk pakai minyak goreng ini, ada yang pengalaman buruk pakai campuran sekian. Jadi baiknya mengikuti rekomendasi. Terus yang kedua, dokter mobil itu ngomong bahwa
minyak, sorry, apa jenenge, daripada pakai minyak tanah atau solar, itu lebih baik pakai engine flush yang sudah didesain secara khusus bisa membersihkan mesin, ada aditifnya macam-macam. Rupanya dokter mobil ini nggak tahu soal fakta ya, fakta bahwa engine flush itu banyak ya yang bahannya dari minyak tanah, banyak yang bahannya dari solar. Sayangnya dokter mobil nggak melihat yang seperti itu. Kok bisa bahannya solar, bahannya minyak tanah? Nah, itu disebut secara eksplisit di material safety datasheet dari produk engine flush-nya. Duh, mesinnya mati. Jadi material safety datasheet produknya menyebutkan eksplisit seperti itu. Disebut sebagai kerosin atau ya apa, cairan opo lah ya. Ada yang pakai nama lain juga. Yang pakai solar juga nggak nyebut solar gitu di material safety datasheet. Ada yang nyebut diesel fuel, ada yang menyebut varian hidrokarbon ini gitu ya, yang bisa jelas bahannya apa kalau kita telusuri CAS number dari material safety datasheet yang disebutkan. Ya sayangnya dokter mobil nggak menyelami material safety datasheet ya. Jadi sayangnya dia nggak tahu bahwa kebanyakan dari engine flush itu bahannya minyak tanah dan solar. Jadi ketika dia membaik-baikan, memuji-muji engine flush, dia menjelek-jelekkan pakai minyak tanah dan solar. Kalau menurut dia minyak tanah dan solar itu jelek, ya engine flush itu jelek. Dan penulis sendiri termasuk yang apa jenenge, nggak suka dengan engine flush. Bahkan penggunaan minyak goreng sebagai engine flush pun tidak penulis rekomendasikan. Yang pertama adalah karena terlalu pendek masa pakainya, cuma beberapa jam. Jadi lek kerai ngelontok yo nggak begitu ngefek. Yang kedua adalah penulis nggak rekomendasi penggunaan 100% minyak goreng. Walau ya banyak juga pro yang pakai 100%, suara mesinnya halus. Cuma ada satu hal yang penulis kurang pas itu. Kebanyakan pemakai 100% minyak goreng itu tidak melalui penggunaan mesran campur minyak goreng, tapi langsung minyak goreng 100%. Jadi makainya dari oli sebelumnya apapun itulah ya, terus langsung pakai minyak goreng. Jadi nggak lewat mesran dulu. Sayang sekali ya, karena jarang ya yang pakai mesran itu terus pakai 100%, jarang ya, jarang. Kalau pakai 100% sendiri ada pernyataan dari Bro Aksanaria, kalau minyak goreng itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah
ada buihnya, dan Broaksanaria sendiri menggunakan aditif anti buih untuk itu. Selain itu ya tentu ya minyak goreng nggak ada anti wear-nya, aditif anti ausnya, ya nggak mungkin lah ada ya yang digunakan untuk makanan. Jadi penggunaan 100% penulis nggak rekomendasi. Intinya itu. Kalau pingin pakai ya silahkan ikutin misalnya rekomendasinya Broaksanaria, yaitu dicampuri anti buih sekitar 0,12% minyak silikon, atau apa ya mana? Juga ya ditambahi dengan ZDDP. ZDDP sumbernya ya aditif STP, tapi rasanya kok penulis lebih pilih nyampuri oli samping ya. Nah wes lah, itu penggunaan 100% minyak goreng ya penulis nggak rekomendasi. Balik lagi ke topik, yang dokter mobil itu ngomong penggunaan minyak kelapa sawit, minyak goreng sebagai pelumas itu nggak sesuai peruntukan. Ya dia nyontohkan pakai goreng, dia nyontohkan mengapa kok minyak goreng itu dipakai untuk goreng. Sayangnya dia nggak menyebutkan sebelum jadi minyak goreng minyak sawit itu jadi apa. Sayangnya seperti itu. Sayangnya seperti itu. Karena minyak goreng yang kita pakai sekarang itu adalah minyak kelapa sawit. Sebelum minyak kelapa sawit jadi oli mesin, minyak kelapa sawit sejarahnya adalah bahan sabun mandi, bahan sabun cuci, bahan sabun, dan pelumas. Pelumas industri. Jadi itu sumbernya. Terus ada juga yang minyak goreng ala Eropa, ala Amerika ya. Namanya canola oil. Broaksanaria barusan sharing ya sejarahnya canola oil itu dari mana. Jadi canola oil itu adalah tanaman yang di riset secara khusus sehingga bisa minim kandungan beracunnya. Jadi tanaman buatan lah istilahnya, sama kayak semangka tanpa biji atau semacamnya gitu lah. Geoengineered, GMOD lah, tanaman yang dimodifikasi. Nah sebelum jadi minyak goreng, canola oil itu adalah pelumas. Jadi pelumas. Jadi oh iya ya, kita ini terlalu kaku ya. Minyak goreng itu kalau untuk kita kelapa sawit. Nah kalau untuk Eropa kan canola oil. Kalau untuk kalau untuk Amerika canola oil. Kalau untuk Amerika olive oil. Beda-beda ya. Kenapa kok orang Eropa nggak pakai palm oil? Kok nggak pakai minyak kelapa sawit? Kok bisa orang ngomong oli ini didesain sebagai minyak ini didesain sebagai minyak goreng gitu ya.
kayak orang ngomong minyak apa jenenge, minyak kayu putih didesain sebagai minyak gosok. Ya. Kalau ada yang makan minyak kayu putih diprotes tak ya. Kayak minyak apa jenenge, castor oil itu bahasa Indonesia ini apa? Minyak jarak. Kenapa kok minyak jarak nggak jadi minyak goreng? Ayo, kan nabati juga. Apa semua kalau nabati jadi minyak goreng? Kenapa kok nggak ada orang menggoreng menggunakan castor oil? Ya samalah seperti itu. Emang yang dari tumbuhan memang harus jadi makanan gitu? Kan ya enggak. Kayak ceritanya canola oil itu sebelumnya nggak bagus kalau untuk minyak goreng karena ada kandungan zat yang beracunnya. Jadi yang nggak harus ya, nggak harus yang semua yang nabati itu emang dirancang untuk goreng. Kayak minyak cengkeh, gak ono wong goreng kayak minyak cengkeh. Minyak tembakau, nggak ada orang goreng pakai minyak tembakau. Minyak, apalagi minyak serai, nggak ada orang yang menggoreng menggunakan minyak serai. Kalau dilihat-lihat aneh loh ya, orang yang goreng pakai minyak canola ya, kan dari bunga. Ya merasa aneh kalau ketika ada orang yang menggoreng pakai bahannya dari kelapa ya, kelapa itu coconut atau kelapa sawit. Kan aneh toh. Sama seperti kita yang kebiasaan goreng pakai kelapa sawit. Kok ada orang menggoreng dari bahan bunga ya? Belum lagi yang minyak zaitun, olive oil. Kok aneh ya dari zaitun. Padahal kan harusnya minyak goreng itu dari bunga. Jadi ya bicara soal peruntukan itu ya balik lagi. Bicara soal peruntukan minyak canola, minyak sawit itu sebelumnya pernah dikenal sebagai pelumas industri. Jadi ngomong itu untuk makan ya karena kebetulan aman untuk makanan, jadi terus dibuat untuk menggoreng. Coba kalau nggak aman nggak akan jadi minyak goreng. Ceritanya sama dengan oli mineral lah ya, oli PAO juga, oli ester juga nggak jadi minyak goreng. Kenapa? Ya karena ada nggak bagusnya untuk minyak goreng. Ada loh ya orang yang memperkenalkan minyak mineral itu sebagai minyak goreng. Ada. Jangan dipikir nggak ada. Tapi ya masalahnya karena kelamaannya terlalu besar, makanya nggak dijadikan minyak goreng, karena itu bahan yang kurang baik untuk minyak goreng. Kalau untuk mesin, ya dulu sudah pernah jadi pelumas kok. Dan ya faktanya yang nyoba campuran minyak goreng sesuai dengan rekomendasi pada setuju bahwa menggunakan campuran minyak goreng itu sip banget. Jangan dengarkan yang testimoninya nggak sesuai dengan rekomendasi. Jadi mereka yang mendadak 100%, mendadak 20-50% gitu ya, nggak pakai tahap coba-coba makin lama makin banyak dulu ya. Kalau yang nyoba banyak biasanya banyak negatifnya, karena memang ya oli lama mereka kan berpengaruh juga. Oli lama kan encer banget,
campurin minyak goreng ya makin encer, walau itu cuma sisa oli. Balik lagi ke topik itu yang penjelasan dokter mobil, ya menurut penulis dokter mobilnya sendiri kurang pengetahuan. Nicholas Saputra, mitos atau fakta pakai minyak goreng bisa flushing mesin dan pelumas mesin? Mitos. Dia nggak melihat dari referensi ilmiah, nggak melihat referensi akademis. Dia juga nggak pernah coba sendiri, dia nggak pernah lihat atau baca-baca pengalaman orang yang sudah coba, cuek ya. Dia ngomong hal yang buruk juga nggak ada dasarnya kan, karena dia nggak punya pembanding, nggak punya referensi. Ngomong jelek cuma dari asumsi saja, dari teori. Dia nggak punya pembuktian negatif, ya karena dia juga nggak baca apa-apa, nggak ada referensinya. Jadi pendapat dokter mobil ya menurut penulis bisa diabaikan, karena ya dia nggak menggunakan dasar apa-apa untuk ini. Dia nggak meneliti sendiri, nggak cari sumber informasi, nggak macam-macam lah. Jawab berdasarkan pengetahuan yang ia punya tanpa mencoba mencari referensi yang lebih jelas. Jadi dari orang yang nyoba, dari peneliti yang meneliti, ya gitulah. Ya tapi banyak ya orang yang nggak pernah tahu, nggak pernah nyoba, nggak pernah punya pengetahuan, tapi terus mengeluarkan pernyataan. Ya itu orang yang diandalkan cuma prestise mereka lah, sambil biasanya menjelek-jelekkan orang-orang yang sekarang ini jadi sumber. Ya itu dia ngomong warga plus 62 ya katanya lagi populer, padahal populernya itu karena memang beneran terbukti. Jadi netizen plus 62 kan memang begitu kan, wow dengan sesuatu yang mudah dibikin wow gitu kan. Jadi ya itu, minyak goreng didesain untuk makan, oli didesain untuk melumasi. Jadi dua hal yang berbeda, jangan lu campur-campur, udah pasti doesn't work gitu loh. Ya sudahlah, abaikan saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.